data model atau model data ya. Data model menggambarkan, memungkinkan suatu organisasi untuk memahami aset datanya. Jadi ada sebuah model untuk dapat menemukan jenis data seperti apa yang ada pada sistem itu ya atau yang akan dibentuk. Teknopedia di sini data modeling adalah representasi dari struktur data dalam tabel untuk basis data perusahaan dalam merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Jadi model data di sini panduan yang digunakan oleh analisis fungsional dan teknis dalam desain implementasi database. Jadi bila membuat sebuah rancangan atau sistem atau penelitian harus diketahui dulu datanya seperti apa supaya dapat itu dianalisis supaya tahu bahwa pengolahan datanya seperti apa. Karena nanti ada data terstruktur, data tidak terstruktur, data terpusat, tidak terpusat, ya. Ada data warehouse, banyak nanti jenis data-data yang akan diolah. Jadi kita harus memodelkan untuk sesuai kebutuhan dari si sistem informasi yang menghasilkan. Agile data, ini sering nanti kamu dengar. Pengertian data modeling adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data, seperti archetype pemodelan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, ya. Ibu sampaikan lagi, bila hari ini masuk di Zoom, ya tidak mengerjakan tugas hari ini, namun apabila nanti tidak hadir, kamu akan dikenakan mengerjakan tugasnya itu sebuah supaya diingat ya. Jadi nanti tapi sampaikan setelah nanti kita dari Zoom ya. Jadi bagi yang hadir tidak ada tugas hari ini, hanya bertugas melengkapi tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Apabila sudah lengkap, tidak usah kita menunggu jadwal untuk buka saja ya. Menurut Hoberman, pemodelan data adalah proses belajar tentang data akhir dari pemodelan data. Tujuannya adalah menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses pelaporan lengkap. Kemampuan untuk berpikir jernih, sistematis tentang poin-poin data disimpan, diambil. Ini semuanya adalah tujuannya untuk menganalisis sebagai langkah dalam pemodelan data. Jadi data model atau model data ya di sini ada beberapa konseptual. Jadi tadi untuk membuat sebuah sistem diperlukan data. Data seperti apa di dalam sistem itu harus diketahui. Data bentuk konseptual yaitu data model yaitu ini di pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Tujuannya mengatur, memperluas, mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Jadi konsep ya sudah dikonsep yang si punya sistemnya. Jadi di sana sudah jelas apa yang harus dikerjakan sesuai si kepentingan si bisnis dan arsitek datanya. Model data logis adalah sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS-nya, ya, database management system-nya. Model ini dibuat oleh arsitek data. Jadi tadi ada logis ya disesuaikan, mengembangkan peta teknis peraturan dalam struktur data. Data fisik ya ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS ya. Jadi data fisiknya nanti dikelola. Tujuannya adalah implementasi aktual dari database-nya. Tujuan penggunaan database memastikan bahwa semua objek data dibutuhkan oleh database. Data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Ya, jadi ya ini semua setelah datanya ada nanti itu dirancang kemudian dibuat juga skemanya atau bagannya atau gambarnya ya. Struktur data model data membantu menentukan tabel relasional. Tadi ada data, setelah itu harus lanjut bisa menentukan tabel relasionalnya ataupun ERD-nya ya, Entity Relationship Diagramnya. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar. Jadi pembentukan model data ini nanti di sini diketahui yang mana data primer, yang mana key ya, key asingnya dan bagaimana prosedur tersimpannya. Ini untuk si pengembang bermanfaat mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan ya. Untuk pengolahan data itu tidak boleh redundans ataupun duplikat ataupun sama. Jadi dari sini nanti dapat diketahui meskipun kreasi awal data ini memakan waktu dan tenaga, ini membuat
Pemutahiran pemeliharaan infrastruktur TI lebih murah dan lebih cepat. Konsep dari dasar sistem informasi, ada data diolah menghasilkan sistem informasi. Konsepnya seperti apa? Ya, sistem itu adalah rangkaian komponen. Sistem itu ada inputnya, diproses, ada outputnya. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang punya arti dan bermanfaat bagi manusia. Sistem informasi diartikan sebagai sistem buatan manusia yang terdiri dari sekumpulan komponen, ya. Jadi sistem informasi, kalau disebut sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen, baik itu dari manualnya ataupun berbasis komputernya yang integrasi, mengumpulkan, menyimpan sehingga dapat menyediakan informasi. Jadi ada pengolahan data, kemudian menghasilkan informasi yang baru. Sistem informasi dalam satu perusahaan salah satunya adalah menyediakan informasi mengenai barang serta transaksi. Jadi tergantung kamu membuatkan sistem informasi apa, jual beli, apakah investasi atau inventaris ataukah itu tadi ya. Jadi tujuannya penggunaan sistem informasinya untuk apa ya, sesuai dengan sumber datanya. Dalam sistem informasi, suatu pembelian dapat menggunakan dua orientasi, ya, orientasi berbasis file, berorientasi database. Jadi misalnya dalam penjualan, ya, ini bisa berbentuk database, misalnya database penjualan obat di Pulau Sumatera, misalnya. Nanti di sana ada beberapa daftar kode beberapa daerah yang penjualannya seperti apa, berbasis file, ada juga bisa ya. Informasi berbasis file adalah sistem informasi yang masih dikelola secara manual, misalnya yaitu tadi diarsip dengan kertas, aplikasi sederhana seperti Word, Excel. Itu sudah termasuk sistem informasi namun masih berbasis file. Jadi ada misalnya penjualan, diketik, disimpan, itu sistem informasi berbasis file. Orientasi berbasis database, ya, database adalah sekumpulan data-data yang sudah diolah, ya, tersimpan dalam sebuah suatu wadah yang disebut dengan database. Database-nya seperti apa? Apakah database yang menggunakan SQL? Nah, itu tergantung menggunakan. Misalnya, apabila merancang sebuah aplikasi atau sistem, nanti ditentukan database-nya menggunakan apa. Biasanya kalau ini masih menggunakan yang SAM, ya. Nanti diinstal, nanti di situ dibuatkan dengan PHP admin, dibuatkan sistem database-nya. Database manajemen sistem merupakan suatu koleksi kumpulan data bersama satu set program yang berfungsi melakukan manajemen sistem terhadap data tersebut. Jadi misalnya kamu membuatkan sebuah program, apakah itu berbasis web, berbasis Visual Studio, itu tetap ada di include atau ada tambahan database-nya. Jadi semua data itu telah dipersiapkan, diolah, disimpan dalam database-nya. Apakah menggunakan tadi Visual Studio ataukah menggunakan web, ya. Kalau mahasiswa masih berbasis ya, kalau basis web itu menggunakan SAM. Bisa juga menggunakan mengolah data dengan SQL. Ada juga yang Visual Studio dengan Access, bisa juga, ya. Tahap-tahap mengembangkan database, ya, tahap mengembangkan database. Di sini dimulai dengan perencanaan, ya, membuatkan sebuah database, perencanaan, analisis, implementasi, pengujian. Di perencanaan, menentukan lingkup dan memastikan kemungkinan penggunaan dari database-nya. Kalau misalnya ada yang sudah bisa membuatkan database pakai SAM? Sudah, ya? Belum, ini kan semester 7 kan? Semester 5. Menggunakan SAM. Iya kan? 5, Bu. Berapa? Belum? Belum. Oh, harusnya rekayasa sistem informasi, ya. Iya, jadi pembuatan database sederhana bisa dimulai dengan apa itu? Microsoft Access, tapi umumnya kalau berbasis web itu sudah menggunakan itu tadi pakai SAM. Nanti download SAM, sesuaikan komputermu yang 32 bit atau 64 bit.
Nah, untuk bisa nanti membuatkan contoh sederhana database-nya ya, database. SAMPP ya Bu? SAMPP Iya. maksudnya. Iya, oh Nah, saya itu kata kalau SAM. itu bisa. Iya, SAM yang kamu yang berapa? SAM berapa? 5, 7? Tergantung Bu, 5 sama 7. Oh iya. Ya. Nah, itu maksud saya. Oh iyalah, udah semester ini kan udah harus bisa. Udah bisa mengkonekkan database dengan sebuah web sederhana. Sistem informasi sederhana. Udah Bu dulu. Kalau ngelihat lagi pasti ingat. Pasti lupa lagi ya. Kalau ini lagi bisa ya. Ya. Dulu bisa. Oke, SAM ya. Itu ada yang menggunakan apa tuh SAM, ada yang menggunakan SQL database-nya, SQL yang server. SQL server udah sampai ke situ? Sudah kayaknya belum? Pernah Bu, pernah. Pernah kayaknya SQL server yang apa itu? Yang kayak lumba-lumba ya, SQL server. Nah, itu dia ya. Sama SQL, tapi ini kan tadi SQL-nya SQL SAM. Ini yang servernya ya. Ada nanti dibahas di sini database dia tapi terhubung dengan database servernya ya. Jadi tata pengembangan database direncanakan ya. Ini untuk sistem apa disesuaikan ya. Kemudian analisis tahapan kalau di tahapan-tahapan pengembangan sebuah sistem ini perencanaan, analisis, setelah dianalisa diimplementasikan, setelah diimplementasikan diuji ini, setelah diuji nanti didapatkan hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya perlu pemeliharaan. Data Modeling Entity Relationship Diagram IRD atau IR diagram adalah peran penting dalam pembentukan database. Ini tadi ya. Jadi kalau misalnya menggunakan SAM juga harus bisa membuatkan diagram kelas ya. Kalau udah kemarin mulai lihat ada diagram kelas. Di situ hubungan antara basis database yang satu data yang satu dengan data yang lainnya ya. Jadi harus bisa dibuatkan entity relationship diagramnya ya. Itu di pembuatan perancangan database-nya. Jadi setelah perancangan ada perancangan input, proses, output-nya, ada juga perancangan database. Dari perancangan database lah nanti dapat dibuatkan tabel-tabel relationship-nya ataupun tabel-tabel yang bisa menunjukkan jenis datanya, berapa karakternya, jenis datanya, kemudian nanti hubungannya ya. Prima key-nya itu dijelaskan biasanya di perancangan sistem basis data. Komponen entity diagram ini sudah dibahas ya dari kemarin, yaitu ada namanya kardinalitas, hubungan satu entity dengan entity yang lain, one-to-one relationship, hubungan yang terjadi ketika satu entitas dapat mempunyai satu kegiatan. One-to-many, ini sudah many-to-many ya. Ini memang sudah bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah basis data, karena di sini diharapkan tidak ada data yang tumpang tindih ataupun data yang sama ya. Jadi harus bisa dibuatkan ini tadi hubungannya apakah one to end to end, many to many ya. Ini ditunjukkan dalam diagramnya ataupun bisa dilihat di kelas diagram ataupun tabel database-nya. Nah, ini dia konsep pemrograman. Ini ya bisa diperhatikan PHP, udah tahu ya yang mana pemrograman PHP, udah bisa dibayangkan yang mana PHP. ASAP, PHP, Hypertext Processor. Kalau HTML atau bahasa pemrograman sederhana, itu siapa? Ya. Ini ASAP, Acronis, JavaScript, and XML ya. Ini kalau misalnya sudah menguasai ini dari HTML bisa ke PHP yang PHP admin itu ya. Nanti bisa ditingkatkan masuk ke Ajax yaitu asynchronous JavaScript atau XML ya. Ini PHP digunakan untuk desain tampilan query dan tabel. Jadi nanti terlihat di situ. Bootstrap sudah pernah menggunakannya untuk framework CSS. Ini harus digunakan. Kalian menggunakan CSS-nya, dasar web pada head. Sudah pernah menggunakan CSS?
Udah, Bu. Udah ya? Udah. Gampangan mana menggunakan kalau bikin ininya rancangannya di CSS ataupun menggunakan apa Notepad? Notepad ya? Kamu menggunakan HTML di mana? HTML yang Notepad plus seperti itu? Udah Visual lah. Studio Code biasanya, Bu. Studio Code. Iya. Nah, oke ya, ini Bootstrap merupakan sebuah framework CSS yang menyediakan komponen dasar pada web. Jadi kalau kamu mau mendalami bidang web, ya, pemrograman web ini pahami dulu ya, yang itu tadi ya dasar-dasarnya. Ya, ada yang menggunakan Bootstrap, sebuah framework yang nanti untuk merancang komponen layout Bootstrap-nya. Komponen layout antarmuka Bootstrap. Mungkin ini pernah kamu baca juga ya, apa itu? Bootstrap menyediakan layout halaman dengan mudah dan rapi, serta modifikasi pada tampilan dasar HTML-nya. Adobe Dreamweaver. Ada yang sudah pernah pakai Adobe Dreamweaver? Ada. Coding-coding seperti HTML, bagian dari multimedia, namanya Adobe Dreamweaver. Misalnya kamu kan Adobe Photoshop, ya kan? Ini Adobe Dreamweaver ya. Desainer web bisa juga menggunakan Notepad atau Notplus. Ini tadi yang saya tanya. Kamu menggunakan HTML itu mungkin di awal dibuatkan Notepad atau Notepad++. Mungkin ini ya, Notepad++ ya. Penyuntingan halaman web. Nanti bisa juga dengan Adobe Dreamweaver mampu meminimalisir kesalahan admin ya, Adobe Dreamweaver ya dengan autocorrect untuk penulisan kata yang disertai tampilan desainnya sehingga pembuatannya lebih mudah. Jadi ini layout antarmuka Bootstrap, namanya Bootstrap ya. Sistem data terpusat. Ini tadi jenis-jenis data itu ada di sistem data terpusat. Sistem basis data sebuah istilah yang mengacu pada pengaplikasian dari sebuah basis data menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi data terpusat atau terintegrasi dapat diaplikasikan untuk kepentingan user dan juga kepentingan umum. Jadi misalnya kalau kita perhatikan kan KTP itu adalah sudah KTP nasional. Jadi misalnya data itu sudah satu tapi bisa digunakan oleh semuanya ya, udah dapat secara nasional. Suatu sistem basis data nantinya digunakan untuk mengolah data, juga informasi yang terdapat di dalam sebuah database atau basis data. Sehingga informasi bisa diteruskan, dimanfaatkan oleh siapa saja. Sistem data terpusat contohnya adalah implementasi sebuah sistem dengan basis data terdiskusi, yaitu sebuah server yang menyediakan informasi di basis data hanya terdiri dari satu server saja. Contoh ini misalnya sebuah perusahaan ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya apa itu ID akun bank ya. Jadi misalnya kenapa nggak bisa ini servernya rusak kan gitu kan, jaringan rusak. Jadi kan apa sistem layanan di banknya menjadi lambat atau tidak bisa berlangsung. Kenapa? Karena datanya itu terpusat atau terintegrasi ke misalnya bank pusatnya. Jadi misalnya apabila ada yang mau buka rekening karena datanya terpusat, sistem data terpusat dan jaringannya rusak ya, jadi tidak bisa dikerjakan. Nah, ini sistem data terpusat ya. Ini contohnya sistem data terpusat bila dibandingkan dengan data terdistribusi, sebuah sistem juga jaringan menggunakan implementasi. Data terpusat ini ada sebuah database server, ya. Jadi ada sebuah data, namun dikelola dengan satu server database-nya. Nah, data ini bisa digunakan si A, komputer A, komputer B, gitu dia ya. Jadi bisa digunakan data ini secara bersama-sama. Namun semua data itu disimpan atau ditampung di ini tadi ya database terpusatnya.
Sistem basis data yang terpusat ini membutuhkan satu buah server tanpa harus membangun server-server tambahan lain, dedicated server yang terintegrasi. Jadi ada sebuah data, jadi apabila nanti jaringan terganggu, ya ini tidak bisa terkoneksi, ya otomatis pengolahan datanya akan terganggu juga ya. Sistem data terpusat di sini contoh merupakan sebuah ini portal ya, portal berita. Apa contohnya? Detikcom, ya kan? Ada kom-komnya. Ini menunjukkan sistem data terpusat. Dalam hal ini bisa diakses oleh jutaan orang per hari seluruh dunia. Ya, ini dicontohkan di sini Datacom. Ya, contoh sudah banyak ya memang data yang terpusat yang dapat dioperasikan ataupun dapat di download ataupun di browsing oleh siapapun. Nah, misalnya itu adalah contoh data terpusat. Dalam hal ini, meskipun bisa diakses oleh jutaan orang per hari, seluruh belahan dunia, Datacom hanya membutuhkan satu kantor terpusat. Nah, contoh tadi, misalnya mau membuka rekening bank, ya perlu data terpusat waktu dia menginput data-data si konsumen ini, itu langsung dikirim ataupun langsung karena menggunakan server, itu langsung terkelola, tersimpan di data pusatnya. Dengan begitu, meskipun hanya memiliki satu buah server database, akan tetapi dapat melayani kebutuhan para usernya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya data pusatnya, servernya terganggu atau down, itu tadi ya, pekerjaan yang tadi, pengolahan data yang tadi, ataupun misalnya penginputan datanya tidak berjalan karena ada gangguan pada server ya. Itu menjadi kerugiannya. Sistem data terpusat ini hanya satu, dipusatkan di lokasi tertentu untuk melayani kebutuhan user. Oke, sampai sini karena sudah 40 menit ya. Coba semuanya, biar ada bisa di-share-kan, kebanyakan. Ada yang bisa? Oh, udah habis ya. Karena ini kan 40 menit ya. Oke, sampai di sini kita gabung di Zoom aja ya. Karena ini per 40 menit di Zoom kita kembali ya classroom-nya ya. Selamat sore karena Sore, Bu. Sore, Bu. ada yang bisa capture semuanya? Bukti mana? Bisa view ya? View.